Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firman Ahmaden. Saya dari program studi S1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori motivasi Maslow yang merupakan salah satu teori penting dalam mata kuliah pengantar manajemen. Teori motivasi Maslow menjelaskan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan dan kebutuhan tersebut tersusun secara bertingkat dalam bentuk hierarki. Artinya, kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang terdorong untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkat utama. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, minum, istirahat, dan tempat tinggal. Dalam konteks manajemen, perusahaan harus memastikan karyawan mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jika kebutuhan fisiologis belum terpenuhi, maka karyawan akan sulit termotivasi untuk bekerja secara optimal. Terus, ada yang kedua. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini mencakup keamanan fisik, keamanan kerja, dan kepastian masa depan. Contohnya adalah lingkungan kerja yang aman, kontrak kerja yang jelas, serta jaminan kesehatan. Karyawan yang merasa aman cenderung lebih fokus dan loyal terhadap organisasi. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau kebutuhan akan rasa memiliki. Pada tahap ini, manusia membutuhkan hubungan sosial seperti persahabatan, kerjasama, dan diterima dalam kelompok. Dalam organisasi, kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kerja tim yang baik, komunikasi yang sehat, dan budaya kerja yang suportif. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengakuan rasa dihargai, status, dan presentasinya. Contohnya adalah pemberian penghargaan, promosi jabatan, atau pengakuan atas kinerja karyawan. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka kepercayaan diri dan motivasi kerja karyawan akan meningkat. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini merupakan tingkat kebutuhan tertinggi di mana seseorang ingin mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dalam dunia kerja. Aktualisasi diri dapat diwujudkan melalui kesempatan berkembang, pelatihan, kebebasan berinovasi, dan tantangan baru. Sebagai kesimpulan, teori Maslow membantu manajer memahami bahwa motivasi setiap individu berbeda-beda, tergantung pada tingkat kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber daya manusia, manajer perlu memperhatikan kebutuhan karyawan secara bertahap agar kinerja dan kepuasan kerja dapat tercapai secara optimal. Nah, jadi begitu ya sobat-sobat semuanya. Berikut adalah penjelasan teori dari Maslow. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.